Tuhan Yesus pergi untuk datang kembali. Marilah kita sambut kedatangannya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
Engkau setia Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau Yesus. Kuduskan setiap kami yang hadir. Dari depan sampai belakang, urapi kami. Layakkan kami untuk menaikkan syukur sore hari ini. Buat Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan yang dahsyat, yang layak terima pujian dan penyembahan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Engkau percaya Tuhan baik. Amin. Amin. Apapun keadaanmu. Amin. Dia tetap baik. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sampai telingamu dengar tepuk tanganmu. Haleluya. 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 Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. God, you're so good. Dengan percaya katakan, God, you're so good. Yes. God, you're so good. You're so good to me. Yes. Yeah. Allah baik, Allah baik. Yeah. Allah
berperang mereka nyanyi, I have seen the glory. Dia berkata, mereka berkata, sebelum kami berperang, kami sudah melihat kemenangan datang dari Tuhan. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan yang berperang ganti engkau. Sore hari ini apapun masalahmu, jangan datang karena kebiasaan. Saya mau ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya bahwa imanmu. Engkau yang berdoa hari ini buat keluargamu, buat ekonomi yang sulit, buat pekerjaan yang sulit, buat usahamu, buat keluargamu yang hancur, buat kerinduanmu. Ayo, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, nyanyi dengan hati percaya. Angkat wajahmu, jangan tertunduk. Katakan, aku mau mengatakan glory bagi Tuhan. Aku melihat kemenangan, aku melihat mujizat, aku melihat Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanku. Oh, glory. Sampai Tuhan dengar suaramu. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Yeah. Glory, glory. Haleluya. Ayo lebih lagi katakan glory. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Yes. Dia datang, dia bertahta dan menyatakan kuasanya yang dahsyat dengan tidak terbatas. Amin. Haleluya. Siapkan roh jiwa kekuatanmu. Katakan, engkau Tuhan yang bertahta. Yes. Ayo gerakan badanmu. Tepuk tangan yang dahsyat. Sampai iblis dengar tepuk tanganmu dan gentar. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan datanglah, kuatkan berkuasa saat hati bersatu. Ayo menaikkan pujian, berlenggu katakan mujizat dinyatakan. Ini punya. Mana tepuk tangannya? Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah
pujian telah ku dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Orang Haleluya, yang dahsyat, Yesus katakan Tuhan. haleluya. Raja di atas segala Haleluya. raja. Yesus Tuhan, amin. Dia Tuhan, amin. Apapun persoalanmu, dia Tuhan, amin. Dia Amin. sanggup melakukan perkara yang dahsyat buat hidup orang yang benar. Ayo tepuk tangan gereja Tuhan. Gerakan badanmu, buka suaramu. Angkat wajahmu. Haleluya. Come on. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Hey, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Amin. Dia berkuasa. Hey. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Gereja Tuhan. Mari puji. Hey. Anak Allah Maha Tinggi. Hey. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Hey. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku. Oh, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan dan Raja segala raja. Dialah Allah berkasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Mari pujinya, sembahlah Dia. Ayo angkat tangan kananmu, ikuti saya. Katakan, Yesus, Jesus, Yesus, Jesus, Yesus, Jesus, Yesus, Jesus. Haleluya.
silakan duduk. Sampai hari ini dia memerintah, dia berdaulat, dia berkuasa. Amin. Silakan duduk. Kita renungkan kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Yes. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
berikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, lui hamba-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, pulihkanku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Katakan, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu.
Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Bapak, terima kasih. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah perhimpunan kami sore hari ini. Dan kami yakin Engkau akan menjamah setiap kami. Satupun tidak ada yang terlewati karena Engkau akan melawati setiap kami. Hari ini adalah hari kelepasan, hari pemulihan, hari pertolongan-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan pada sore hari ini. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Satupun jangan Engkau lewati Bapa. Lawati setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menggugah setiap hati kami. Agar kami boleh melihat apa menjadi rencana-Mu untuk setiap kami. Terima kasih kami bersyukur. Dan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kau pakai menjadi alat-Mu. Bersyukur buat pemuji-pemusik yang luar biasa. Penari, tamborin semuanya. Biar Engkau pakai hidup mereka terus semakin luar biasa menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali sore hari ini boleh mengambil bagian di pelayanan di GBT KU Puspawarno. Saudara, sebenarnya saya ingin tidak mau melayani. Tapi Pak Jeb yang minta bisa ngisi, saya mikir sebentar karena besok pagi saya harus berangkat ke Jakarta. Lalu ada acara keluarga di Jakarta, lalu minggunya saya melayani 2 kali kebaktian di Bandung. Dari Jakarta ke Bandung. Dan hari-hari ini hari yang sangat-sangat padat, beberapa seminar-seminar yang saya lakukan, saya ingin sore ini pakai istirahat. Maunya begitu Pak Jeb katakan, saya berpikir berapa detik, bukan berapa menit ya, berapa detik, perlukah saya ambil bagian. Dan saya tidak kebetulan mengambil keputusan sangat-sangat diberkati oleh pemusik yang luar biasa. Dan suasana ibadah sore hari ini. Tempat kami masih kalah, perlu belajar dari Puspawarno. Iya saudara, saya langsung aja karena butuh waktu yang cukup untuk belajar firman Tuhan. Tema kita adalah pergi untuk datang kembali. Ya memang agak puitis ya. Ya saudara, beberapa bagian ayat akan coba kita lihat. Tentu tidak semua ayat saya akan bacakan. Ya saya akan mengajak saudara untuk menelusuri apa yang menjadi bagian tema kita hari ini. Saudaraku, mari kita buka Kisah Para Rasul. Sebenarnya nggak perlu dibaca karena kita sudah nonton filmnya tadi, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau tadi di gereja kami temanya adalah masa depan yang Tuhan sediakan. Ada kaitan erat dengan tema di tempat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kenaikan Kristus ini merupakan kebenaran next tolong ya, yang diungkapkan dalam Alkitab berdasarkan fakta sejarah. Jadi kisah kenaikan Yesus adalah fakta sejarah
bukan halusinasi atau cerita-cerita mitos. Saudaraku, ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya, karena dia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Kita sudah belajar saat kita berbicara tentang tema Paskah, dia bangkit dari kematian. Meskipun ada pandangan-pandangan orang Yahudi, terutama Saduki, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Kalau orang mati selesai ya sudah. Namun kita belajar sore hari ini, dengan ini, kisah ini, menjelaskan bahwa Yesus betul-betul hidup. Nah saudara, kenapa saya katakan tadi, kenaikan Yesus adalah fakta sejarah? Karena sungguh-sungguh terjadi. Jadi kenaikan Yesus sungguh-sungguh terjadi, bukan mitos. Ini bersifat historis. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ada 2 kali disebut kata terangkat. 2 kali kata naik. Ya, enggak usah dibaca ulang ya. Ada 2 kali kata terangkat, 2 kali. Oh, saya gunakan pointer, terima kasih. Biasa mengajar jadi... Makasih banyak Ibu Debbie. Ya. Ya saudaraku yang saya kasih, ada 2 kali disebut kata terangkat dan kata naik. Jadi 4 kali. Ya saudaraku, dan yang menarik, murid-muridnya lebih dari 1 yang menyaksikan. Dan ada 2 orang malaikat menyaksikannya. Jadi ini betul-betul, saudaraku, terjadi. Jadi di sini kita melihat bahwa kenaikan Yesus itu bersifat jasmani. Fisiknya kelihatan naik. Dan kita tahu waktu beliau naik itulah hari ke-40 setelah kebangkitan. Kita tahu bahwa tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Nah saudara, Yesus naik secara perlahan-lahan ke atas. Naik ke sorga sampai menghilang. Ini menarik kalau kita membahas lebih teliti. Tapi saya tidak bisa mengupas lebih dalam. Nah kita melihat Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Ini jadi tekanan tema kita. Yesus ini kata malaikat yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ini disebut dengan rapture, pengangkatan gereja. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 menjelaskan itu. Kepada jemaat Tesalonika yang sempat mempertanyakan bagaimana kondisi orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Apakah mereka juga mengalami namanya pengangkatan? Yesus menjelaskan ketika beliau ada di atas. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika Yesus ada di awan-awan, semua kuburan orang percaya akan diangkat. Termasuk almarhum Bapak Pendeta Arnold Kando. Itu senior saya yang sangat dekat, yang membimbing saya waktu menjadi youth. Lalu kemudian kita melihat ketika bicara pengangkatan gereja juga bicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Parousia, dia akan datang memerintah selama 1000 tahun. Damai sebagai raja di atas segala raja di bumi ini. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang menarik yang dapat kita lihat di sini. Ada 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus. Yang dapat menguatkan setiap hati kita. Pertama tadi, dari ayat tadi, ini merupakan peristiwa historis, bukan mitos. Ya, ini akan membuat kita memiliki kepastian karena memberikan arah kehidupan yang jelas. Sorga adalah tempat kita yang permanen. Dunia cuma mau mampir ngombe tos. Dunia tempat yang sementara. Lalu kita juga mengalami yang namanya apa? Glory, kemuliaan yang terus menerus tak berkesudahan. Oh ini luar biasa. Nah sekarang implikasinya kenaikan Yesus, tolong camkan ini, merupakan suraku peristiwa dari pelayanan Yesus di bumi ini. Kalau kita melihat dari Natal, lalu kemudian kematiannya, lalu kemudian kebangkitannya, itu terbukti semua.
Apa yang dikatakan Alkitab, bahkan bicara Natal, 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah disampaikan oleh Allah ketika Adam jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3:15 yang disebut dengan proto-evangelium. Pra-Injil, di situ sudah ada berita amanat agung bahwa benih dari Adam dan Hawa yang akan meremukkan kuasa si ular. Oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7:14 disebut anak itu lahir lewat seorang gadis, yang masih perawan. Dan namanya Immanuel, 700 tahun. Kemudian Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan tempat kelahirannya. Dan itu semua terbukti. Dan yang aneh, Yusuf dan Maria berasal dari Nazaret. Tinggal di Nazaret karena mereka masih garis keturunan dari Daud. Karena adanya sensus penduduk mereka berangkat ke Bethlehem. Sementara Ibu Maria sedang hamil tua. Dan begitu kita melihat Allah itu ada di dalam sejarah. Allah mengendalikan sejarah, tidak ada kebetulan ketika Kaisar Agustus memberikan perintah adakan sensus penduduk. Sehingga gak bisa tidak Yusuf dan Maria berangkat harus demi ketaatan mereka kepada pemerintah. Dan sekarang hari ini kita peringati. Yesus naik, tinggal satu yang kurang akan datang kembali. Kalau Natal, kematian, kebangkitan, dan kenaikan sudah terjadi. Masihkah saudara meragukan itu? Adakah keraguan dalam hati kita? Saya begitu yakin kalau kita memahami kebenaran ini. Ini fakta sejarah. Tidak bisa dipungkiri saudara percaya atau tidak percaya. Saudara siap atau tidak siap. Yesus pasti datang kembali. Nah sekarang kita bicara antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua kali. Ada jarak interval yang menjadi misteri bagi gereja. Kapan beliau akan datang kembali. Ada begitu banyak prediksi. Dan saya tidak berani memprediksi. Saya akan melihat kebenaran Alkitab. Alkitab katakan kedatangannya seperti seorang pencuri. Seorang pencuri tidak akan ngomong ketika mencuri di rumah kita. Kita tahu kita mengalami kehilangan mendadak. Itulah kedatangan Tuhan. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa. Kita nggak tahu kapan. Yang jelas dia pasti akan datang kembali. Nah sekarang dalam penantian kita. Dalam penantian kita ini. Bagaimana kita meresponi. Bagaimana kita menanggapi kalau dia pergi untuk datang kembali? Apa yang menjadi respon kita? Yang pertama, percayakanlah hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Ini poin penting kita akan belajar dari Yohanes 14. Ketika Yesus melayani murid-murid dengan pembasuhan kaki dalam Yohanes pasal 13. Yesus menjelaskan sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan kalian. Murid-murid mengalami yang namanya kegelisahan. Ada gangguan psikis, ketakutan. Kebersamaan yang mereka nikmati bersama dengan Tuhan. Di samping itu mereka juga punya motivasi dan motif yang keliru. Mereka berharap Yesus adalah sang tokoh akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sekarang pergi meninggalkan mereka. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Menarik. Saya ingin mengajak saudara untuk mencamkan pemahaman yang lebih dalam tentang ayat ini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Yesus berkata jangan gelisah hatimu? Mengapa demikian? Karena murid-murid mengalami tekanan yang luar biasa. Karena mereka diperhadapkan dengan situasi yang akan dihadapi oleh gurunya. Dan di mana gurunya akan meninggalkan mereka. Walaupun Yesus katakan aku pergi kepada Bapa. Dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan kembali menjemput kalian.
Tapi mereka mengalami kegelisahan. Saudaraku, perhatikan. Kata janganlah gelisah hatimu. Kata janganlah, saya senang meneliti ayat. Ya, kebetulan saya juga dosen pengajar, ngajar kelas pasca sarjana. Saya meneliti, kebetulan saya mengajar berapa tahun di kelas hermeneutik dengan homiletik. Nah, perhatikan kata janganlah. Kata janganlah menggunakan bentuk waktu tenses, present, pasif, imperatif. Imperatif artinya sebuah dorongan, sebuah perintah. Nggak bisa tidak, harus kita turuti. Lalu bentuk present, artinya kala kini, waktu sekarang. Artinya terus menerus. Kenapa demikian? Jangan gelisah hatimu, karena mereka sedang gelisah. Ketika Yesus berkata jangan gelisah hatimu, ini menghentikan tindakan yang sedang ada dalam proses kegelisahan mereka. Dengan kata lain Yesus katakan berhentilah membiarkan hatimu gelisah. Hari ini kalau ada di antara kita yang terus-terus membiarkan rasa khawatir, berhentilah untuk membiarkan rasa khawatir dan takut itu dalam dirimu. Kita bisa khawatir. Dalam bagian lain 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Itu juga bentuk imperatif perintah juga. Dan bentuk auris. Auris bukan present. Auris itu bentuk past tense dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Yunani bentuk auris, kata yang terjadi sekali. Artinya apa? Artinya ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sekali. Pahami ini. Ketika kita khawatir, kita serahkan kekhawatiran itu. Jangan lagi biarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Ada orang ya kalau sudah berdoa, Tuhan berikan kekuatan, aku lepaskan kekhawatiranku kepadamu. Besoknya masih khawatir. Nah bentuk auris, serahkan, jangan lagi ada khawatir. Ketika muncul kita patahkan dalam nama Yesus. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, jadi komentar Tuhan Yesus mengenai kepergiannya ini. Yesus aku menyebabkan kegelisahan, kekhawatiran yang sangat amat besar dalam hati murid-murid. Kenapa? Jangan gelisah. Kata gelisah dari kata tarasesto, dari kata taraso. Disetir. Jangan kamu disetir, jangan kamu dikuasai, jangan kamu dikendalikan atau digoncangkan oleh situasi itu. Jadi murid-murid agar tidak tergoncang hatinya, sebaliknya diatur, diarahkan kepada Allah, kepada Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kata percayalah dari kata dasar kata pistis, pisteo. Nah ini bentuk present, aktif, indikatif, dan imperatif. Perintah, dorongan untuk, karena kata present artinya kala kini, terus menerus tetap percaya. Jadi ketika kita khawatir, kita diminta terus menerus percaya. Walaupun yang kita lihat masalah itu belum terselesaikan. Masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita rasakan begitu berat, belum dijawab oleh Tuhan. Tetap terus menerus percaya kepada Tuhan. Saudara, kegelisahan, kekhawatiran bisa muncul dalam hidup ini. Ya, karena hidup ini tidak lepas dari masalah. Amin. Kita akui masalah menjadi bagian warna kehidupan kita. Kalau nggak ingin ada masalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alias matilah. Tapi ada masalah lain di sana nanti. Ya, mengapa di Yerusalem baru dikatakan tidak lagi ada air mata. Sama di dunia ini nggak lepas. Tapi bagaimana kita belajar hari ini? Kita belajar masalah itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan cari-cari masalah, amin. Yang masih single, gak usah khawatir masa depan. Ya, tadi kelupaan saya ingin bagi buku untuk anak muda. Saya akan titip dengan Pastor Jeff. Buku itu bagi gratis, gak usah dijual. Dari koleksi, seleksi menuju resepsi.
Ya tentang pacaran sehat. Bagaimana mencari pacar yang benar. Saudaraku, saya mengalami pergumulan seperti itu. Sampai Om Kando sempat tanya, Hen, kamu kapan? Enggak tahu karena saya dapat julukan DRS, Joko Rodosui. Karena saya menikah umur sudah dalam kondisi expired. Ya karena sudah umur 37 baru married. Nah itu bayangkan. Nah saudara, tetapi kita melihat, apapun pergumulan sampai Om Subekti, Hen apa Om yang nyariin. Saya yakin kalau beliau nyariin pasti cepat dapat. Tapi saya nggak mau. Saya betul ingin mencari apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berikan yang terbaik. Saya merasakan bagaimana istri saya tidak banyak nampil di belakang layar. Tapi saya bisa begini karena istri. Maka saya katakan suami yang hebat oleh karena ada istri di belakang. Nah saudara, mari kita belajar. Hari ini kita sedang diperhadapkan oleh situasi sudah 2 tahun lebih akibat pandemi. Akibat pandemi begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak pernah terpikirkan. Kemarin Sabtu saya diminta seminar bagaimana menggunakan digital untuk menumbuhkan ekonomi rakyat. Jemaat maksud saya. Ada 2 penceramah menyampaikan saya dengan seorang teman yang juga banyak kecimpung dalam dunia IT. Mari kita belajar. Di tengah-tengah pergumulan kita, rumah tangga, masalah-masalah kita hadapi, seringkali menggoncangkan kita, membuat kita gelisah. Namun hari ini kita diminta tetap percaya kepada Allah. Memang ada kemungkinan untuk takut, khawatir. Jujur, sifat manusia punya perasaan, punya pikiran. Saya ngalami perang naik pesawat dari Singapura sampai ke Turki. Pesawat terus goyang terus. Saya selalu katakan Yesus, Yesus. Kenapa? Ada ketakutan juga. Saya punya teman ketika pelayanan di Korea Selatan, kami 3 minggu ke Selatan, seorang hamba Tuhan dari GBI. Ya ketika goncangan sudah mendekati Indonesia, selama 2 jam goncang tengah malam jam 1. Dia menyembah dalam bahasa roh. Dan saya nggak sadar nyeruput. Ya paling banter, innalillahi. Dalam nama Yesus, Pak Henok jangan berkata begitu. Maaf, saya kemerucut saja. Kenapa? Saya juga saya bilang, saya juga takut. Tapi saya belajar menyerahkan kepada Tuhan. Mari saudaraku, percayalah kepada Allah dan terus percaya. Ketika perasaan khawatir muncul, terus percaya. Biarlah ini menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Meskipun terkadang hati ini sering kali dibikin was-was. Benar tak? Ketar-ketir. Nah, di balik ketar-ketir itulah ketika kita menyerah. Tangan Tuhan dengan cara ajaib. Yang tidak pernah terpikirkan. Dia lakukan itu di tengah-tengah saudara dan saya. Biar kita belajar. Iya, beberapa hari yang lalu Pak Jeb sharing juga dengan saya pengalamannya. Bagaimana ya namanya berkat yang terselubung yang tidak terpikirkan diberikan Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Sampai hari ini pun saya banyak belajar tentang hal itu. Jangan dipikir saya tidak bisa khawatir. Namanya manusia bisa khawatir. Tapi mari kita belajar yang pertama. Dalam menanti kedatangannya. Enggak lepas dari masalah. Karena Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Jangan biarkan kekhawatiran gelisah itu bisa muncul. Tapi jangan terus-menerus menguasai hati dan pikiranmu. Yang Tuhan minta adalah percayakanlah itu kepada Tuhan. Percayakan. Jangan lagi, apa ya? Maaf. Satu hari ketika saya masih jadi pengerja di Om Subekti. Kami besuk seorang jemaat yang sedang sakit dalam kondisi kritis. Di lantai 4, di ruangan Bougainville di Telgorjo. Pendamping kami, tim besuk kami dengan semangat. Nip, percaya kepada Tuhan. Yang sakit bersemeringah, gembira. Amin. Yakin sembuh, amin. Kita tumpangin tangan. Yang sakit lalu ceria. Lalu kami pulang. Setelah turun dari lift, yang berkata tadi, seorang itu salah satu tua-tua di gereja Om Subekti. Hen, bisakah Tuhan lakukan mujizat, Hen? Maaf, ini. Bisakah dia sembuh? Saya bilang, tadi Om ngomong itu berdasarkan apa? Ya menghibur aja. Saudara hati-hati ya. Hati-hati mulai, jangan maaf ya, lain di mulut, lain di hati. Kita belajar betul berkata profetik.
yakin kalau Tuhan bisa lakukan sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Kita belajar hari ini. Ya, saudaraku, yang kedua, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku, perhatikan, Yesus katakan, menjelaskan apa misinya naik ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Dan seterusnya. Nanti dikatakan dia akan kembali datang. Nah, kita lihat di sini. Jadi kenaikan Yesus membawa kepastian. Membuka jalan menuju kerajaan sorga yang sebelumnya tertutup karena dosanya Adam. Jadi karena kenaikannya kita tidak lagi menantikan sorga sebagai harapan kosong. Sehingga kalau kita mati dalam Tuhan, tidak usahlah kita berkata lagi semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan. Kita percaya pada Yesus dan diberikan kepastian keselamatan. Yang penting kita tetap di dalam Tuhan. Ya, harus tetap ada hubungan relasi yang intim dekat. Ada intimasi kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Jangan takut. Apapun masalah kita. Ingat, pada waktunya kita akan bersama dengan Tuhan. Ini bukan harapan yang kosong. Tapi dengan kepastian yang penuh keyakinan. Karena Yesus adalah kepala gereja. Sudah berada di sana menunggu kita nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan rumah Bapa? Saya perlu jelas sedikit. Seringkali bicara rumah Bapa, kalau Kando waktu nyetir mobil, ketika beliau kalau nyetir bikin deg-degan. Ya, ada bis, disalip. Pernah ada bis yang nakal supirnya, dia salip lalu dia palang di bis. Kita teriak. Baru beliau tahu, maklum bekas tentara. Tegur, kamu jangan begitu ya, dikuliahi. Kita deg-degan. Nah, ketika beliau nyetir kencang sambil saya menyanyi, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Lalu beliau langsung nurunkan sambil senyum-senyum. Saudaraku, ya rumah Bapa itu apa? Tempat tinggal tersebut sebagai apa? Representasi dari tempat tinggal transenden Allah. Kita tahu Allah itu transenden. Jauh di sana tak terjangkau oleh pikiran perasaan kita. Namun sisi yang lain Allah kita yang transenden, Allah yang permanen, yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, mari kita pahami ini. Jadi Dia adalah Allah yang dekat dengan kita juga. Jadi tidak hanya transenden, tapi ketika bicara tempat surga, ini digambarkan sebagai kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi, Ibrani 12 ayat 22. Atau kota Allah dalam Wahyu 21. Next, kita lihat. Nah saudara, ada dua penafsiran. Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dua penafsiran. Yang pertama, Yesus bekerja mendirikan sesuatu bagi mereka. Saya katakan any question, tanda tanya. Tapi yang jelas, kepergiannya ke sorga adalah baik kematian, kebangkitan dan kenaikannya adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Tempat kita disediakan. Saudaraku, kalau hari ini kita merasakan sampai hari ini masih ngontrak rumah, enggak usah pusing lah, bukan masalah kontrak rumahnya, bukan masalah rumahnya. Yang penting home sweet home. Suasana rumah. Apa artinya rumah gedung mewah tapi enggak ada damai sejahtera? Yang penting itu walaupun ngontrak. Yang penting ada damai. Yang jelas nanti ada tempat yang disediakan. Ini artinya kematian itu bukan sia-sia. Kematian Yesus adalah membawa hasil yang sangat besar bagi mereka. Beliau bukan hanya menebus dosa kita saja, namun memberikan kepastian masa depan kita semuanya. Karena itu tidak ada istilah Madesu, masa depan suram. MDC, masa depan cerah. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika umat Yehuda ada dalam pembuangan,
Tuhan berkata, Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagimu. Karena Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang cerah bagimu. Kalau sampai terjadi ini karena Allah izinkan untuk membentuk, memproses, itulah hati Allah. Hati seorang bapa ingin anak-anaknya hidup semakin berkenan di hadapannya. Saudaraku, karena itu aku dalam kesulitan kita, dalam masalah kita hadapi, belajar menyerah kepada Allah ya yang memerintah, belajar tunduk kepada kedalatannya. Nah, kalau kita belajar tunduk, submit dalam pimpinannya, dalam kedalatannya, berarti kita belajar bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Ini persoalannya, seringkali kita tidak bersedia untuk dipimpin. Kita maunya ngikuti maunya kita. Kalau itu cocok dengan kita, baru kita berkata ini kehendak Tuhan. Kalau enggak cocok, itu bukan kehendak Tuhan. Contoh anak muda, naik bis dari Semarang. Di sebelahnya ada nenek tua. Ketika di alas roban, di weleri, nenek ini sudah tertidur. Ini waktunya belum ada tol waktu itu. Lalu sang pemuda ini karena dia aktivis pemuda youth di gerejanya, dia berkata apa? Berdoa. Karena apa? Sang nenek tertidur di pundaknya. Dia merasa pekewong gak enak. Walaupun nenek adalah perempuan juga. Dia berdoa, Bapa, lalukan aku dari pencobaan. Sampai di Pekalongan nenek ini turun. Lalu ada banyak penumpang naik. Tiba-tiba seorang gadis yang cantik duduk di sebelahnya dia. Xiaojie, gadis yang cantik pioliang, orang Cina katakan demikian. Lalu apa? Dia berdoa. Memang luar biasa. Dia berdoa, tapi doanya beda tadi. Kalau tadi untuk nenek, lalukan aku dari pencobaan. Sekarang doanya, jadilah kehendakmu Bapa. Mari saudaraku kita belajar. Kadang-kadang kita akui dengan jujur, seringkali kita tidak tahan menghadapi setiap tantangan. Kalau itu cocok dengan hal kita, amin, ini kehendak Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasih, di sini ada berapa anak muda. Kalau engkau belum menemukan jodoh, meskipun dijuluki mungkin ijo lumut, ikatan jomblo, lucu imut, enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Iya, sudah mengadakan PMDK, apa? Pendekatan lu dapat kagak. Sabar, ada waktunya nanti. Yang penting belajar, peka. Karena dia Allah yang jauh di sana tapi dekat dengan kita. Nanti saya poin ketiga saya akan jelaskan bagaimana, atau sekarang saya sampaikan. Kita tahu pergi untuk datang kembali, ingat. Kita ada dalam waktu interval antara dia naik dan dia turun. Akan datang lagi. Nah, perhatikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain dari kata parakletos, alos, parakletos. Nah, kata parakletos adalah kata yang memiliki makna dari kata para dan kalio. Para itu di samping, kalio itu panggil. Kalau dipadukan parakletos, pribadi yang dipanggil untuk mendampingi kita. Dan penyertaannya itu tidak sementara, terus menerus menyertai kita. Tergantung bersediakah kita dipimpin oleh kehadiran Roh Kudus itu. Jadi kata Roh Kudus menarik, parakletos. Seperti seorang advokat, pembela yang siap mendampingi kita dalam setiap situasi apapun. Jadi artinya apa? Kita tidak sendirian. Bisa jadi orang yang kita harapkan tidak memperhatikan kita. Bisa jadi teman kita, keluarga kita tidak peduli dengan kita. Tapi ada pribadi Roh Kudus yang siap membantu saudara dan saya. Dan perhatikan, alos, parakletos, kata alos yang lain. Artinya bukan berbeda
kata berbeda dalam bahasa Yunani, ada kata heteros dan kata alos. Heteros artinya benar-benar berbeda. Tapi kata alos yang lain dari jenis yang sama. Artinya apa? Pribadi Roh Kudus yang menyertai saudara sehakikat dengan Yesus karena Allah. Luar biasa ya. Mengapa dalam Yohanes 16 ayat 7 adalah lebih berguna bermanfaat kalau aku naik ke surga supaya Roh Kudus menyertai kita. Contoh begini. Kalau hari ini Yesus masih dalam rupa fisik, jasmani, nampak. Beliau ada mengajar kita di GBT KAU Puspoarno. Saya mau tanya, ketika beliau hadir di sini, apakah beliau ada di GBT Alfa Omega Gajah Mada? Tidak ada, karena dibatasi oleh fisik. Tapi dengan hadir dalam bentuk roh, beliau ada di sana juga dalam hati saudara-saudara dan saya juga. Luar biasa kan, itulah privilege. Ya, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku, kenaikan Yesus untuk menyediakan hal-hal surgawi yang akan diwariskan kepada orang-orang percaya. Jadi luar biasa kan, kalau kita merasakan tidak ada warisan dari orang tua. Tapi Tuhan akan mewariskan hal-hal yang menjanjikan. Apa warisannya? Kita lihat dalam ayat tadi. Apa saja? Banyak tempat tinggal. Ya, ada tempat tinggal. Ini merujuk kepada cukupnya tempat di sorga bagi semua orang percaya. Siapa orang percaya? Yang ada di dalam Kristus, in Christ, di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beliaulah satu-satunya jalan. Puji Tuhan, di Ngeserep dalam beberapa bulan ini beberapa jiwa dari saudara kita dengan keyakinan yang lalu datang kepada Tuhan. Minta penjelasan tentang Yesus dan ingin ikut-ikut Yesus. Dan beberapa jiwa ini sebentar lagi akan dibaptis lagi. Karena mereka sadar, mereka sedang mencari di manakah jalan yang lurus itu. Ketika berdoa tengah malam dan Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka. Luar biasa, sehingga carilah saya minta penjelasan. Ya, hanya butuh 1,5 jam untuk meyakinkan, ambil keputusan. Seorang dokter itu membuat saya kaget, diberikan seorang dokter sudah sepuh dan punya pengalaman banyak. Sampai hari ini tidak pernah absen. Terus datang ke gereja. Saudaraku yang saya kasih, perhatikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah artinya menegaskan kesetaraan, kesejajaran, sehakikat antara Yesus dengan Allah. Karena itulah dia dapat mengklaim bahwa dirinya sendiri jalan kebenaran dan hidup. Karena itu dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena Yesus adalah Allah. Banyak orang yang mempertanyakan apakah Yesus adalah Allah. Saya menjelaskan. Saudaraku, jangan kita meragukan. Apa akibatnya? Yesus dengan hubungannya dengan Bapa menentukan apakah orang yang mengenal Bapa akan sampai ke rumah Bapa kelak atau tidak. Sekiranya kamu mengenal aku, ketika Thomas mempertanyakan itu, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi kita melihat bagaimana kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Nah saudaraku, Sang Bapa sudah berkemah dalam Yesus. Sehingga siapa mengenal dia, mengenal Bapa. Saya dosa baca ayat ini. Firman Bapa ada dalamnya, itu yang disampaikan kepada mereka. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, NRK. Itu menjelaskan bagaimana pra-eksistensi dari Sang Logos, yaitu Yesus sendiri. Karena dikatakan oleh Yohanes 1:14, dia adalah Logos yang menjadi daging manusia. Jadi Yesus menjelaskan itu sebelum semuanya ada. Rasul Yohanes menjelaskan tentang Yesus sebelum semuanya ada. Dia sudah ada. Mengapa dalam Yohanes pasal 8, 58 dikatakan aku ada, egoemi. Itu menjelaskan sebelum Adam, sebelum Abraham, aku sudah ada.
Sehingga orang-orang Yahudi pada marah semua. Karena memang Yesus adalah Allah. Perhatikan kata tempat tinggal. Dalam versi King James kata mansions, bahasa Yunani monai dari kata maneo, artinya tempat tinggal yang kekal. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kekal, nanti akan hancur semuanya. Tapi sorga tempat tinggal yang kekal. Jadi kita tidak tinggal di sana hanya untuk sementara, tapi selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini kita rindukan ya, bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, contoh tukang parkir. Tukang parkir rela membiarkan yang punya motor atau mobil yang dititipkan kepadanya. Benar saudara? Ketika kita parkir motor atau mobil kita, waktu yang punya motor mobil ambil, dia rela karena bukan punyanya dia, hanya dititipin. Saudara, implikasinya apa? Segala hal yang bersifat duniawi itu sementara. Karena itu arahkan hati kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. Negeri yang kita tuju adalah sorga. Karena itu marilah pindahkan hati kita itu kepada Tuhan. Ya, jangan terlalu ngotot tentang sesuatu yang tidak bernilai kekal. Ya, dalam kesementaraan ini kita tidak lepas dari dunia ini. Tapi jangan menjadi duniawi. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Bukan berarti kita malas-malasan. Mengapa Paulus berkata, jangan makan kalau kamu tidak bekerja. Karena gereja Tesalonika punya keyakinan Tuhan akan datang. Sehingga mereka tidak bekerja. Mereka merepotkan orang yang punya uang. Sehingga Paulus menegur mereka, bekerjalah kalau ingin makan. Tetapi di balik segala usaha kita, di balik segala tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dengarkan, kita sadar dunia tidak memberikan kepastian. 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya, dunia tidak bisa menjamin. Kata saya jangan ngotot. Doa Bapa kami, di tempat kami kalau berdoa selalu ada doa Bapa kami. Mengajar, belajar mencukupkan diri. Kalau sampai diberikan berkat yang istimewa, syukur. Kalau belum dapat gak apa-apa. Yang penting bisa makan. Kalau toh gak ada daging. Saya masih ingat ketika sharing dengan Bapak Pendeta Adi Manautu di Bandung. Beliau ngobrol ceritakan pengalaman hidupnya. Waktu beliau menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Habis-habisan, beliau seorang artis. Punya duit banyak, habis semua. Tapi waktu dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia sukacita luar biasa. Ketika makan, tidak ada ikan, tidak ada lauk. Dia makan nasi, dibumbuin kecap manis. Seperti makan babi kecap katanya. Nikmat. Jadi kenikmatan itu ada mulai dari hati kita. Saudaraku yang saya kasih, pindahkan hati kita kepada Tuhan ya. Boleh kita memiliki segalanya, tapi segalanya itu cuma sementara. Mari kita pegang Tuhan yang memberikan kekekalan kepada kita. Karena itu butuh peran Roh Kudus menyertai kita. Ya, saudaraku yang saya kasih terakhir. Maaf agak panjang ya. Menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Di samping arahkan hati kita kepada Tuhan, kita harus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ayat 3 mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hati Tuhan tuh ingin selalu bersama dengan saudara dan saya. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, kata kerja membawa. Dari kata Yunani para lambano, dari kata kerja lambano. Artinya menerima ke dalam diri seseorang. Hal ini berbeda dengan Yohanes 1 ayat 12, itu beda. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sorga adalah di mana Yesus berada. Sorga sesungguhnya adalah apa? Persekutuan face to face. Muka dengan Allah Tritunggal. Nah, saudaraku, bicara kedatangannya kembali,
tidak lepas dari pengadilannya bagi orang percaya. Saya akan closing dengan pernyataan ini. Hari ini saya ingin sampaikan ini. Ketika kita bicara tentang tempat tinggal yang abadi, sebuah tantangan yang perlu kita pikirkan. Ingat, ya, kita semua orang percaya akan diadili, itu pasti. Tapi bukan diadili untuk pergi ke neraka. Ada 5 pengadilan. Pengadilan orang tidak percaya, tempatnya neraka. Pengadilan malaikat, ya termasuk setan. Pengadilan orang Israel, pengadilan bangsa-bangsa, dan pengadilan orang percaya. Nah, hal ini 205 ayat 10 saya bacakan. Sebab kita semua, kita itu siapa? Orang-orang percaya. Kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Kata menghadap paneros, itu artinya apa? Semua diungkapkan. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang pernah kita lakukan dalam dunia ini. Semua terbuka. Terbuka. Apa yang kita rahasiakan, apa yang kita simpan, dibukakan, disingkapkan. Di hadapan Yesus, sang hakim yang akan mengadili saudara dan saya. Perhatikan, tujuannya supaya setiap orang memperoleh apa? Apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan di sini. Jadi kita akan diperhadapkan dengan pengadilan. Dan pengadilan itu untuk menguji. Untuk menguji apakah kita itu berkenan. Apa yang kita lakukan betul berkenan. Dikata baik atau jahat. Kata baik dari kata Yunani agathos. Kata agathos itu memiliki arti baik dalam arti berguna. Sementara kata jahat bukan menggunakan kata Yunani kakos, bejat moral, pencuri, perampok, penjahat, pembunuh. Bukan, menggunakan kata polos. Kata polos artinya jelek dalam arti tidak berguna. Saya perlu mengkonter 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Di situ menjelaskan tentang motif Kristen. Ada yang membangun hidupnya dari jerami, dari kayu. Pernah bacakan? Ada dari perak, dari emas, dan akan dibakar. Tapi menarik ayat 15, ketika dibakar tapi tidak kehilangan keselamatannya. Tapi yang hilang adalah apa? Seluruh apa yang dia lakukan. Ini yang perlu kita takuti. Kita sudah capek-capek aktif melayani, tapi Tuhan tidak anggap apa kita lakukan. Kita akan gigit jari menyesal. Kenapa waktu saya hidup tidak betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita rindukan. Kita bicara Tuhan akan datang kembali. Sudahkah kita menyiapkan diri? Jangan seperti 5 orang gadis yang bodoh. Pelita menyala tapi tidak ada kesiapan minyak. Jadi ada 5 gadis yang bijaksana selalu siap, ready. Kapanpun Tuhan datang, dia siap bertemu dengan Tuhan. Karena dia sudah menyiapkan dirinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penebusan Kristus menyebabkan kita yang percaya padanya tidak lagi bisa dihukum. Roma pasal 8 ayat 1 menjelaskan itu. Dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman. Tapi pahala di sorga tergantung pada kehidupan saudara. Mari kita kejar mahkota itu. Ada 5 mahkota diberikan. Kalau kita mampu mengalahkan kehidupan daging kita bertobat. Jangan lagi mengulang yang sama. Mendapatkan mahkota abadi. Dalam 1 Korintus 9:25. Kalau kita bertekun dalam mencari jiwa. Mendapat mahkota kesukaan atau kegemilangan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kalau kita betul-betul bertahan dalam penderitaan. Kita akan mendapat mahkota kehidupan, mahkota hayat. Yakobus 1 ayat 12. Kalau kita betul-betul rajin mengembalakan ngemong jiwa-jiwa. Mendapat mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. Biar kita belajar hari ini. Mari kita kejar mahkota itu. Jangan sampai kita masuk surga tidak bawa apa-apa. Ada nyanyian di Tabernakel Glory. Apa nanti Yesus kata, bila ku menghadap dia, apa yang Yesus katakan? Seperti seorang yang punya talenta, ya 2 dan 5 dapat lipat gandakan.
Ketika ketemu Tuhan, Tuhan minta pertanggungjawaban, Tuhan berkata, hai hambaku yang setia. Karena engkau dapat dipercaya dari hal yang perkara yang kecil, maka aku berikan tanggung jawab yang besar. Tuhan mau kapasitas kita lebih besar lagi. So, sebab itu jangan saudara melihat siapa diri saudara. Maaf, saya ini terus terang, bicara di mimbar, saya paling takut di awal-awal. Ya, saya bekerja di sebuah perusahaan, supplier kayu Kalimantan, gak jauh dari Puswarno, pertama di Siliwangi 206. Lalu pindah di bekas pangkalan truk Samudra Perdana, Puswarno Tengah nomor 1 yang kerap kali banjir. 5 tahun saya kerja kayu, masuk di perusahaan-perusahaan besar, bermain dengan Wijaya Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, PP Adikarya. Tapi saya dapat panggilan itu. Ketika dapat panggilan hidup untuk menyerahkan diri, bapak saya marah, adik saya 10 orang. Main bola, enggak butuh orang lain, kesebelasan. Bapak saya marah, ya. Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Maka saya bersyukur mentor saya, Om Kando, di samping Om Bekti jelas Bapak rohani saya yang selalu mengamati, memberikan kepercayaan. Saudaraku, saya enggak ada apa-apa, saya dari sebuah desa yang kecil di NTB. Kalau sebut namanya saudara enggak tahu. Cari di Google pun enggak ketemu desa saya. Tapi kota besarnya pasti tahu, Sumbawa besar. Saya kelahiran NTB, tapi opa saya Semarang. Ya saudaraku, tetapi maaf ya, tidak ingin overacting, maaf. Enggak ada keuntungannya untuk pamer-pamer. Tapi dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tahu, ketika kita memberi diri, maka Tuhan mempercayakan kepada kita. Apa yang tadinya enggak dianggap. Saya orang desa, tapi bisa ada khotbah di Korea Selatan, diundang KKR. Khotbah di Hong Kong, Ruth bahkan sebentar lagi akan khotbah di Hong Kong lagi, diundang. Siapa? Bukan apa-apa. Mari kita belajar, saya tidak cukup waktu menjelaskan banyak hal. Mari kita belajar hal ini. Mari kita hidup memperkenankan hati Allah. Makin besar pahala kita dan sebaliknya berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. 205 ayat 9. Itu sebab Paulus kata, aku takut akan Tuhan. Sehingga dia berupaya untuk berkenan. Saudaraku, kita cenderung memikirkan tentang masuknya surga. Sehingga kita cuma kepingin mati. Tapi kita tidak berusaha memperkenankan hati Allah. Jangan hanya pikirannya surga melulu. Pikirkan sekarang, sudahkah saudara siap bertemu dengan Tuhan kalau Tuhan datang. Kalau saudara yang skeptis, yang masih ragu karena ngejek. Yang benar aja, belajar. Setan selalu bermain untuk menipu kita. Ya. Suatu hari adalah orang Kristen, dia mati, ini anekdot ya. Lalu Tuhan suruh perintahkan malaikat, antar dia ajak jalan-jalan ke sorga dan neraka. Dia kaget ketika masuk ke neraka, tempatnya begitu bagus. Apa kata Bapak Pendeta kok enggak terjadi? Di neraka tempatnya variatif. Di sorga monoton, cuma nyanyi menyembah begitu saja. Di neraka semua ada sukacita, api, siksaan tidak ada. Sehingga dia berkata pada malaikat, bolehkah saya memilih, pilih neraka. Malaikat, kamu bodoh, neraka tempat, tapi buktinya saya melihat baik. Dia putuskan itu. Ketika dia menghadap ke Lucifer, dengan semangat Lucifer menyambut, dia masuk ke dalam neraka. Ketika masuk tambah dalam, dia kaget, apa kata Bapak Pendeta, apa kata kitab suci, siksaan yang terus menerus. Dia menjerit, dia lari keluar. Kenapa kamu keluar, kata Lucifer? Saya gak jadi, saya pilih sorga. Kenapa? Tadi kamu ambil keputusan. Ya tadi gak seperti itu. Lucifer berkata, ya kemarin itu lagi promosi. Saudara, hati-hati. Setan selalu menipu kita dengan hal-hal yang menjanjikan iming-iming. Ya jujur aja, hati-hati ya. Ada banyak teman-teman kami yang kena akibat trading. Ya masalah duit. Saya punya teman di Jakarta sampai nangis telepon saya 2 minggu yang lalu. Pak Henok maaf, karena saya dengan Pak Henok dekat sekali. Tapi saya curhat Pak Henok sebagai pendeta, bisakah bantu saya untuk membiayai SPP anak saya cuma 2 juta. Ibu kok bisa begini?
Saya habis-habisan rumah semua habis sekian miliar. Dan saya mau kerja apa saja saya mau kerjakan. Saya ternyusan, kan saya tahu orang ini orang baik. Bahkan saya pernah diberkati di luar apa yang dia minta. Sekarang gantian beliau minta ke saya. Habis-habisan. Pak, saya tidak bisa apa-apa lagi katanya. Untuk makan susah katanya. Kasihan. Mari saudaraku, jangan mengikat diri dengan dunia yang sementara ini. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Sebagai closing ayat terakhir. Mari kita lihat ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 21. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah apa artinya? 4 hal. Filosofinya apa? Ada pesan filosofi pandangan hidup. Kita punya tujuan. Ketika kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus, berarti kita siap memuliakan Tuhan di mana saja. Ya, Rasul Paulus berkata apa? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang kedua prioritas. Bagiku hidup adalah Kristus, berarti Yesus yang paling berharga. Ya, Yesus paling berharga. Sehingga jangan sampai kita menggeserkan Yesus. Kalau ada dari saudara yang mungkin sudah kepikiran, yang muda-muda ya belum dapat, karena tempat saya banyak mahasiswa yang gak ketemu jodohnya. Tenang aja dah. Walaupun kelihatan dia cantik, dia cakep karena dia belum dalam Tuhan. Anda berkata no way untuk kamu. Aku rela, maaf saya berani berkata begini, aku rela melajang daripada aku menjual imanku. Prioritaskan Tuhan. Yang ketiga orientasi. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kepuasan kita hanya ada di dalam Yesus. Waktu saya bekerja di awal kerja di Semarang, saya mengalami tekanan. Saya buka kartu siapa tahu ada yang kenal. Ya, banyak preman di Semarang Barat. Pentolan 2 yang terkenal di DOR, yaitu Kisromi. Ingat? Wah, ada yang tua-tua mantu-mantu. Itu dia punya anak buah selurit. Saya datang ke Semarang dengan modal saya karateka juga. Suka berkelahi saya. Saya belajar karateka, datang ke Semarang ingin melanjutkan karate. Saya mengambil sabuk yang terakhir dan itu. Nah saudaraku, ketakutan lalu seorang keluarga kami nawarkan belajar ilmu kebatinan. Saya curhat dengan Om Kando dalam hal ini. Banyak hal saya cerita. Sampai beliau heran. Saya belajar ilmu kebatinan di desa Pleret di kota gede Yogyakarta. Namanya sih ya belajar kebatinan, spiritualitas. Lalu nggak puas di desa Keradenan di Demak. Saya belajar di situ lalu pasang maaf sosok. Di sini, belakang, kiri, kanan. Dengan seorang pejabat Bupati Jawa Tengah dan seorang penyanyi terkenal masa itu, kami bertiga belajar di situ. Memang luar biasa. Anak buah Kisromi dan Ripto. Ketika minta, nggak ada duit. Karena bos saya itu melihat saya ini Hitachi, hitam tapi Cino. Karena ireng, nggak keto Cino nih, saya yang selalu maju. Nah, tapi anak buah Kisromi ini kalau nggak dikasih uang, nggak mau pulang. Tunggu terus di pangkalan kayu. Ya, cukup mengganggu karena ada bongkaran kayu dari Kalimantan. Nah akhirnya apa? Saya belajar itu dan luar biasa. Ketika ada apa mas? Biasa setoran, nggak ada duit, pulang. Bisa tahu? Sepertinya saya sakti mandraguna. Tetapi maaf, hati. Itu membuat saya datang ke gereja. Dulu waktu SMA-nya gereja. Di Tanah Mas, kebaktian situ dengan tujuan minta maaf. Karena masih muda ingin dapat teman pacar juga. Tapi di gereja itu, karena saya punya geng. Ya teman-teman ini punya adik aktivis di tempatnya Om Subekti. Ayo kok ke gereja. Nah saya berpikir di gereja itu adalah tempat saya bisa bertemu. Siapa tahu jadi pacar saya. Hari itu Om Subekti khotbah tentang akhir zaman. Bicara tentang 2 Petrus pasal 3, saya ingat ayatnya itu.
Kalau zaman Nuh dihukum dengan banjir, tapi nanti api. Saya ditantang dan saya berdiri. Selama 3 bulan kalau berdoa, nangis. Itu membuat saya bertumbuh, ambil keputusan. Mari kita belajar. Ya, ilmu kebatinan rupanya tidak memberikan kepuasan. Dunia tidak memberikan kepuasan. Hanya Yesus bisa memberikan kepuasan. Ya, saudara, yang terakhir, etos kerja. Bagiku hidup adalah Kristus. Ayo, dukung Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Ya, dengan tanpa embel-embel ambisi apapun, pengabdian diri. Karena kita harus mengabdi kepada Tuhan. Ingat pada waktunya, sabaslah hai hambaku yang setia. Itulah kebahagiaan kita sejati. Saya tidak memperpanjang. Mari kita nyanyikan pujian, O Yerusalem, kota mulia. Haleluya. Kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasakan begitu tegang, khawatir, ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Mari kita memandang Tuhan yang punya rencana yang indah kepada kita. Dan jangan pernah kita goyah, tetap kita terus teguh dalam Dia. Haleluya, Yesus. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Wanita saja, oh Yerusalem, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kau pria, katakan oh Yerusalem, wanita berdoa. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan tak lama lagi. Haleluya. Sama Bapak Gembala.
sungguh lagi. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi. Dan saya undang untuk Ibu Gembala tampil ke depan. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yes Lord, biarlah kami semua murid-murid-Mu, pengikut-Mu Tuhan. Kami boleh berkata seperti syair lagu ini. Tak lama lagi Tuhanku datang dan bawa kami masuk sana. Tuhan, sungguh kedatangan-Mu kami rindukan Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Pada hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan Kau nyatakan bahwa Engkau akan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Dan Kau juga berkata, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dalam waktu kami menunggu kedatangan-Mu, kami boleh benar-benar mempersiapkan diri kami. Mempercayakan diri kami. Dengan segala masalah, ujian, cobaan yang Kau izinkan, kami mau mempercayai Engkau Tuhan. Bahwa Engkau pasti sanggup untuk tolong kami. Terima kasih buat jaminan yang Kau berikan Tuhan. Dan biar kami terus fokus mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara yang di atas. Kami gak mau tergiur dengan hal duniawi saja Tuhan. Itu hanya sementara. Biarkan kami mau fokus kepada Engkau yang kekal. Apa yang di surga yang Kau sudah sediakan buat kami Tuhan. Dan kami akan mau terus menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kami boleh kedapatan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Memberkati Bapak Henok yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu. Urapi lebih lagi. Beri kesehatan dan kekuatan baru. Sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat kemanapun Engkau utus.
Berkati keluarganya Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang pelihara, Engkau yang jamin. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami mau belajar untuk memberi dengan sukacita. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau. Kami tahu ketika kami memberi, kami akan menerima berlipat kali ganda. Berkati para kolektan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Baik, saya